Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Papilaya dengan nomor NIM 1862050170 dari Prodi PG PAUD R+. Kali ini saya akan membawakan tentang sarana dan prasarana pengembangan motorik anak usia dini untuk mata kuliah metode perkembangan fisik motorik anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MM. Sebelum memulainya, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sarana dan prasarana pendidikan, juga bagaimana sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta pengajaran. Adapun prasarana pendidikan, fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Jika prasarana ini dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk mengajarkan biologi atau halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Sarana dan prasarana dalam meningkatkan perkembangan anak usia dini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu sarana dan prasarana yang indoor, yaitu perangkat sarana dan prasarana di ruang tertutup yang biasanya diisi sebagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai binatang, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang ada di ruangan untuk meletakkan sarana dan prasarana balok diletakkan di tempat khusus. Penempatan balok sesuai dengan ukuran masing-masing dan tertata dengan rapi. Yang kedua yaitu adalah sarana dan prasarana outdoor. Selain sarana dan prasarana dalam ruang atau indoor, juga dilengkapi sarana dan prasarana outdoor yang diletakkan di halaman luas seperti papan titian, ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, pendampingan guru dan orang tua tetap diperlukan. Kegiatan perencanaan adalah kegiatan atau agenda yang direncanakan dan akan segera dilaksanakan dalam konteks manajemen permainan edukatif. Seperti menghasilkan perencanaan yang baik perlu dipertimbangkan beberapa hal, seperti satu, misalnya kita harus mempertimbangkan jumlah usia anak didik. Sebelum pengadaan permainan edukatif juga harus dipertimbangkan jumlah anak dan usianya, sebab alat permainan yang terlalu sedikit akan berakibat pertikaian antara anak-anak karena mereka biasanya saling berebut mainan. Ukuran kelas juga tidak boleh diabaikan. Ukuran ruang kelas anak-anak antara 20 sampai 30 peserta didik. Diperlukan ruang minimal ukurannya 7 kali 8 meter. Yang keduanya itu adalah sistem pembiasaan. Sistem pembiasaan perlu dipertimbangkan dalam pembuatan perencanaan. Sistem pembiasaan yang dimaksud adalah pembiasaan anak bermain setiap hari. Kebiasaan itu menuntut jenis permainan yang awet dan bahan lama, sehingga walaupun dipakai setiap hari tetap dalam keadaan baik. Oleh karena itu, ketika mengadakan pembelian alat permainan edukatif, jangan hanya mempertimbangkan dana atau uang, tetapi juga kualitas alat permainan diutamakan. Sekarang kita meningkatkan keuangannya. Dengan mempertimbangkan faktor keuangan sekolah, hasil perencanaan dapat lebih matang, sehingga walaupun alat permainannya sedikit atau bergiliran secara berurutan dengan baik, bisa mencukupi kebutuhan permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Dalam proses pembelajaran, guru juga merancang kegiatan di kelas mengenai pembelajaran untuk tema pembelajaran disesuaikan dengan sarana dan untuk perkembangan anak. Misalnya pembelajaran dengan tema yang berhubungan dengan progresi, nanti anak-anak akan diperlihatkan film menggunakan video yang ada di ruangan kelas. Peran guru dalam perencanaan mulai merencanakan sarana yang akan dipakai disesuaikan dengan perkembangannya. Guru juga bertanggung jawab mengembangkan motorik dan kasar dan halus, kemudian menumbuhkan bakat dan minat anak. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil penjelasan saya.
Penjelasannya, kesimpulannya adalah perkembangan anak adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan rohania, dan bukan sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang bermanifestasi pada kemampuan fisiologis. Pertumbuhan dan perkembangan anak dapat diidentifikasikan melalui beberapa hal, seperti halnya menurut Harlock misalnya. Perkembangan dan pertumbuhan anak meliputi perkembangan sosial, jasmani, bahasa, sosial. Sedangkan Arthur mengidentifikasikan ada 4 dimensi perkembangan anak, yaitu perkembangan sosial, emosional, perkembangan fisik, dan perkembangan kognitif, dan juga perkembangan bahasa. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.